Selamat malam Sobat Indonesian Horror Story, kembali lagi dengan gue Hutomo. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Bagas, yang akan menceritakan perjalanan dia dalam apa, Mas? Olah kebatinan. Oh ya, silakan diperkenalkan dulu deh biar enak. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya akan menjelaskan tentang olah kebatinan yang telah saya pelajari. Gitu. Jadi jangan Ya, mengikuti olah batin itu kenapa, Mas? karena saya dari dulu pernah sakit, dan sakit itu saya sudah bawa ke medis ya. Misalnya ke medis itu tetap nggak bisa, Oh, nggak mau sembuh, Mas? nggak mau sembuh gitu, Terus? susah ya. Dan akhirnya saya dengan cara alternatif yang lain. Oh, alternatifnya itu pakai olah batin. Ya, salah satunya dengan seperti itu, olah batin. Nah, terus itu olah batin tuh emang karena mentok dan harus ke situ, atau emang ada misalnya Mas Bagas pengen ngelakuin itu? Karena dari dulu emang saya kepo sih, dari waktu kecil kepo dengan hal-hal yang mistis seperti itulah. Gimana, coba ceritain awal perjalanannya, Mas? Perjalanan saya dimulai dari waktu saya sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD ya, mungkin tahun 2001-2002 itu. Dan itu saya punya itu kakek ya. Nah, kakek saya ini punya adiknya cewek, nenek saya misalnya. Adik nenek. Ya, nah itu dia punya rumah di daerah sini juga ya. Nah, ada saudaranya dari Jakarta. Dia datang ke sini untuk istilahnya berlibur gitu ya. Dan diharuskan dia menginap di sini gitu. Nah, setelah itu kan dia menginap di sini ya sekitar mungkin kurang lebih 2 atau 3 hari ya. Itu menginap di rumahnya. Nah, pada waktu menginap dia itu tidur di malam hari. Dia itu istilahnya mendapat gangguan, teror gitu ya. Dari ya sosok halus itu. Dan sosok halus itu wujudnya katanya sih seperti bayangan hitam gitu ya. Bayangan hitam gitu. Cuman bayangan tok yang dilihat. Iya, bayangan aja gitu. Nah, dan setelah ada cerita itu kan, cerita itu menyebar sih kan ke keluarga saya gitu ya. Ke kakek, mungkin juga ibu saya, mungkin dari tante-tante saya gitu. Nah, itu selang beberapa minggu ya itu saya diajak sama ibu saya ke tempatnya itu adiknya mbak saya, yang nenek saya itu. Nah, itu waktu di sana itu kan ibu saya sama ya nenek saya, adiknya mbah itu sedang istilahnya ngobrol di halaman belakang rumah lah. Nah, waktu ngobrol itu saya kan ikut juga. Nah, saya kan nggak ada temennya. Akhirnya saya kadang dengerin obrolan gitu. Nah, setelah kan saya juga kayak keingetan, oh iya katanya di sini pernah ada penampakan gitu ya. Saya itu penasaran seperti apa toh penampakan itu. Nah, dari situ kan itu muncul sifat kepo saya itu. Nah, saya itu langsung tiba-tiba aja kayak pengen fokus ngeliatin satu titik di tembok itu. Nah, itu dan saya tiba-tiba muncul perasaan ingin ngosongkan pikiran gitu ya. Nah, saya nyoba ngosongkan pikiran istilahnya seperti ini. Diem, mandang satu titik itu kosong. Dan setelah itu saya ya tiba-tiba itu melihat kayak bayangan warna hitam sekelebat. Ya sama sih, tapi wujudnya kurang tahu ya, cowok atau cewek itu, tapi sepertinya dia cuma bayangan cepet banget gitu. Dan ya saya lihat kanan kiri itu nggak ada orang gitu, masa cuma ada bayangan aja jalan. Dan akhirnya saya baru istilahnya percaya, oh berarti seperti itu mungkin ya yang dilihat oleh saudara nenek saya gitu. Nah, dan setelah itu kejadiannya banyak lagi, itu berlanjut sampai saya kelas berapa itu, sekitar kelas 5 SD itu juga pengalaman supranatural. Istilahnya supranatural itu saya istilahnya
kan ada temen SD itu dia satu sekolah tapi cuma beda kelas gitu ya. Nah itu dia katanya sakit koma kayak katanya kanker otak sih. Itu udah lama berapa bulan nggak masuk gitu. Nah itu saya tiba-tiba bermimpi ketemu dengan dia itu di tempat suasana yang lapang gitu, banyak orang-orang di situ pakai pakaian putih gitu. Tapi dia nggak bicara, kayak menuju ke tempatnya ada yang cahaya gitu, seperti cahaya itu dia menuju ke sana. Dan saya tahu istilahnya teman saya yang sakit itu, yang koma itu, akhirnya saya ajak sembunyi. Aku panggil, saya ajak sembunyi dan dia mau gitu ya. Nah dan setelah itu saya paginya terbangun untuk berangkat sekolah. Nah waktu kan masuk sekolah, dan setelah masuk itu saya melihat ya teman saya yang sakit itu, yang koma itu udah masuk sekolah juga, udah sembuh. Ya dan saya juga aneh aja gitu loh, kok kejadian kadang juga pas gitu. Maksudnya dari mimpi, padahal cuma mimpi doang. Nah tiba-tiba jadi kenyataan, malah sembuh beneran gitu. Iya, jadi kenyataan gitu. Nah dan cerita itu berlanjut lagi juga sampai waktu saya SMP itu tepatnya kelas berapa? Kelas 8 ya. Kelas 2 berarti ya. Kelas 2 itu. Nah itu saya kan kalau nggak ada waktu gabut gitu ya di rumah, itu akhirnya naik sepeda Honda gitu, sepedaan keliling kota, nyari jalan tempat yang baru mungkin biar bisa tembus ke sini. Nah itu saya ngelewatin salah satu tempat pabrik itu ya, pabrik di daerah Manahan itu. Nah, itu pabrik kosong gitu ya. Oh, pabrik udah nggak kepake berarti? Iya, udah nggak kepake. Nah saya lewat situ ya, naik sepeda muterin itu, padahal cuma mau nyari jalan aja, jalan tembus gitu ya. Kok tiba-tiba saya di situ kayak balik di tempat itu lagi gitu. Ya. Nah itu Mas Bagas ini maksudnya kan saya masih belum paham nih ya, maksudnya diputer-puterin itu Mas Bagas itu sebenarnya tahu jalan nggak? Sebenarnya tahu jalan sih. Tahu jalan ya harusnya ya. Iya. Nah itu pas muter-muter itu bayangannya Mas Bagas itu apa, kok bisa muter-muter padahal kan Mas Bagas tahu jalan kan? Bayangannya itu tiba-tiba kayak ngeblank, kosong gitu. Kosong Mas Bagas. Iya. Mas Bagas sepedaan tapi kayak nggak ngelihat apa-apa gitu maksudnya? Ya cuma jalan lurus saja, nanti tembusnya sini gitu, biasanya gitu. Oh gitu. Ya fokus itu, tapi kok tiba-tiba ya itu lagi. Ya. Tapi daerah situ emang sepi. Daerah itu emang sepi sih. Nggak ada orang. Emang nggak ada orang, sepi. Sampai sekarang juga masih gitu, masih sepi, masih kosong gitu. Ya. Terus dan lanjut lagi ya. Itu waktu saya, mulai SMK itu ya. SMK kelas berapa itu? Mungkin naik kelas 2. Itu saya ketemu lagi sama temen SD. Yang tadi sakit tuh. Iya. Nah itu dia nawarin saya. Dia udah ikut kayak bela diri tapi dengan istilahnya tenaga dalam gitu. Oh ya. Nah dia ke rumah saya sambil bawa brosur gitu, ayo ikut latihan gini. Tapi aku baca brosurnya kok ya sebenarnya bagus sih, tapi kok di hati ragu, wah jangan-jangan nanti dikasih kayak seperti pegangan apa kayak gitu. Ada ininya apa namanya ya, black magic lah istilahnya ya, ilmu hitam atau pegangan-pegangan yang lain gitu. Nah saya urungkan diri aja, saya tolak baik-baik gitu ya. Sebenarnya kayaknya belum bisa ini, mungkin gitu, belum bisa terus gitu ya. Dan akhirnya saya teman saya balik lagi, dia bawa berita baru, istilahnya ada olah batin. Nah olah batin itu waktu itu dia jelasin katanya nggak pakai kayak bela diri tenaga dalam gitu ya, cuma nanti kita kesana ngolah batin sambil istilahnya bahasanya dulu kalau orang Jawa dandan nyawa gitu ya. Dandan nyawa istilahnya
eh, kayak biar biar kita bisa sempurna dalam hidup gitu ya. Ya, dalam hidup, perenungan hidup sempurna gitu. Nah, itu yang olah kebatinan itu ya. Oh ya, jadi awalnya sebelum ikut olah kebatinan nih, Mas Bagas tuh sempat pernah kepo dulu yang awalnya dari yang kecil itu, dari awalnya yang saudaranya ke rumah, maksudnya ke daerah ke Solo. Iya. Diliatin, terus Mas Bagas coba cari lagi, kan kepo kan ceritanya. Dan ketemu sosok yang sama, cuman tapi sekelebat doang. Iya. Terus abis itu Mas Bagas cari apa sih Mas tadi? Kebawa mimpi. Iya, kebawa mimpi. Kalau temennya tuh awalnya sakit, terus kebawa mimpi yang ketemu yang putih-putih itu. Yang betul. Dan anehnya malah besoknya sembuh. Iya. Iya kan Mas ya? Iya, sembuh. Nah, terus abis itu diputer-puterin itu yang sepedaan. Jadi Mas Bagas tuh kan seneng sepedaan malam gitu ya Mas ya? Iya. Keliling-keliling kota. Nah, kebetulan lewat pabrik kosong. Dan di pabrik itu Mas Bagas malah diputer-puterin jatuhnya, padahal Mas Bagas hafal banget tuh sama jalan itu tuh. Nah, beres sepedaan Mas Bagas waktu SMK itu ya Mas ya? Iya, itu waktu ditawarin ke perguruan silat Tenaga Dalam itu. Tenaga Dalam. Iya. Tapi belum minat gitu bilangnya. Terus akhirnya diajak lagi tapi bukan ke perguruan silat itu. Betul. Kayak yang olah batin itu. Ya, olah batin itu. Selanjutnya. Nah, itu waktu itu kan ada puasanya juga ya. Waktu sebelum ngasih doa, misalnya pembukaan, tapi bukan dibuka secara batin ya, cuma mungkin dibuka transfer energi istilahnya mungkin ya. Nah, itu puasa itu saya dikasih pilihan Senin atau Kamis gitu. Kan soalnya kebetulan itu sesuai dengan ajaran agama. Jadi sunnah. Ya, Jawa dan Islam gitu dipadukan dari satu, istilahnya seperti sinkretisme gitu ya. Nah itu saya pilih hari Senin aja lah yang awal gitu ya. Nah, itu puasa. Nah, sebelum itu kayak dikasih minta uang buat istilahnya buat ubur rampe gitu ya. Ubur rampe itu perlengkapan gitu ya. Ubur rampe itu yang isi sajian itu. Ya, tapi nanti sajiannya ini bukan dikasih kemana, cuma istilahnya buat syukuran bacaan gitu. Oh, isinya apa aja itu Mas? Itu ada nasi dulu, ketan, terus nasi kudangan, kembang juga itu ya? Kembang juga, tapi nggak dimakan itu bunganya. Oh. Ya, yang dimakan cuma yang bisa dimakan kayak nasi apa gitu. Telur ayam kampung juga. Iya, telur ayam kampung juga ada termasuk itu. Tapi tujuannya buat syukuran. Ya, syukuran setelah itu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kan setelah tiba masa kayak istilahnya transfer itu ya. Transfer dibuka itu dengan cara salaman gitu ya. Dengan salaman. Nah, setelah itu kan langsung dibuka aja kan ada seperti energi yang masuk dalam tangan gitu. Oh, kerasa itu Mas? Ya, dari sana gitu, dari sana yang transfer gitu, seperti ada energi listrik gitu ya, istilahnya listrik gitu. Oh, ada gesekan listrik statis kayak misalnya kita kesemutan, itu refleks gitu ya, seperti itu. Nah, setelah selesai itu kan juga telan kuningan telur ayam kampung itu mentah itu ya, itu ditelan sama makan ya dari bacaan itu. Nah, setelah selesai kan sempat ada sesi ngobrol-ngobrol gitu ya, sama istilahnya yang guru atau pembimbingnya itu ngobrol gini, nanti mungkin setelah di transfer yang istilahnya tingkat pertama ya, kan ada tingkat pertama ini nanti mungkin ada banyak hal-hal kejadian yang mungkin kejadian kayak kejadian fisik dan mungkin supranatural gitu ya. Nah, itu masalah-masalah. Nah, itu kalau saya yang pernah terjadi itu kejadian fisik supranatural itu pernah, dan itu terbukti benar. Sebelumnya saya nggak percaya cuma dari omongan gitu. Kalau saya kan keponya itu karena Mas Bagas tuh kayak belum bisa membuktikan gitu ya. Ya, kalau buktikan baru saya percaya gitu. Nah, itu waktu itu masih SMK, mau
kan ada tugas yang harusin pinjem kamera digital itu. Nah kan waktu itu teman SMK masih satu kampung gitu ya, istilahnya satu kampung, cuma tetangga, kayak ada patokan berapa rumah gitu ya, 3 rumah itu. Nah itu aku pinjam di sana jam berapa, 11 malam. Nah mendadak banget sih, emang malam itu harus pinjam ke situ. Nah pinjam ke situ waktu itu pulang itu ya udah selesai pinjam, cuma sebentar aja kan pulang. Nah pulang itu di samping rumahku itu ada rumah bangunan tua lama tapi masih utuh rumahnya. Emang itu rumahnya sengaja ditinggal sama pemiliknya, emang mau dibuat dikontrakkan gitu, komersilkan gitu ya. Nah itu aku lewat di situ, itu kan posisi udah kosong ya rumahnya ya. Nah itu kok tiba-tiba ada yang narik kayak harus melihat ke arah situ terus gitu ya. Nah tiba-tiba saya terkena kayak tarikan gitu, narik lihat ke sana. Itu ada sosok putih tapi di jemuran sih. Aku kira orang malam jemur pakaian sih, tapi ya pakainya putih itu. Oh berarti baju putihnya itu enggak kondisi kejemur tapi malah berdiri dekat jemuran itu. Iya, warnanya agak kotor, tapi kok udah dicuci masih kotor gitu loh. Nah aku liatin sama gitu, ini malam-malam jam segini, terus kok bajunya putih agak kotor. Aku jadi ingat mungkin ini ya. Aku langsung itu kayak berdegup gitu, kayak ketakutan gitu. Aku langsung lari masuk rumah. Aku malah lari? Ya, masuk rumah itu. Nah terus waktu itu aku langsung tidur itu. Nah tidur itu besoknya cerita sama orang rumah, gak ada yang percaya gitu. Nah, ya. Bagas cerita malah nggak dipercaya sama orang rumah. Ya gitu. Di ceritanya ini berlanjut lagi ya, sampai saya kelas 3 SMK itu, atau kelas 9 ya. Nah itu dulu waktu mau ujian itu sempat kata guru itu saya kayak pikirannya sering kosong gitu loh, waktu pelajaran gitu ya. Sering ya, jadi kayak ngeliatin tembok gitu. Oh iya. Ya kayak ada gambar tapi ya nggak ada apa gitu. Terus itu dari saya waktu kecil juga gitu, sampai kayak di ruqyah gitu. Nah di ruqyah waktu kelas 6 SD itu mau ujian juga, terus sama yang kelas 3 itu. Nah waktu yang kelas 6 SD itu juga pernah di ruqyah itu katanya ada yang ngikutin gitu, kayak sosok orang tua gitu. Orang tua pakai baju putih gitu, kayak kakek ya, kayak kakek gitu zaman dulu gitu. Nah itu ya katanya yang bikin kayak sering jadi linglung ngelamun gitu. Dan yang kelas 3 ini juga diruqyah lagi gitu. Itu hasilnya juga katanya ya nggak ada apa-apa sih gitu. Dari dulu emang dari kayak dari kayaknya keturunan kakek bapaknya ibu itu kan orangnya itu istilahnya masih kayak ngugemi atau melestarikan tradisi Jawa yang kuat gitu loh. Berarti bentar, dulu suka ngelamun, natapin tembok itu berarti nggak ada gangguan emang? Nggak ada gangguan loh, tapi cuma yang satu itu mungkin dari mungkin atau bawaan ya gitu. Maksudnya nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk yang nggak kelihatan, yang tak kasat mata itu kan? Nggak. Terus? Nah itu setelah dianalisa itu kan ya mungkin bawaan dari lahir atau keturunan gitu. Orang tua zaman dulu mungkin sering yang laku-laku gitu, ngelakoni kayak puasa putih, puasa ngerawat, ngebleng gitu. Nah itu waktu ya setelah lulus SMK itu ada lagi tuh kejadian lagi, banyak kejadian. Saya
waktu itu kuliah, posisi pas kuliah, sekitar semester berapa ya, semester 3 atau 4 mungkin, itu sekitar tahun 2014 ke 15. Nah itu ada teman saya SD. Teman SD saya ini beda lagi, yang bukan ngajak saya kebatinan itu. Oh iya. Nah itu dia istilahnya baru ada istilahnya masalah orang tuanya ya, istilah mungkin kayak diambang perceraian apa gitu. Nah itu ya kisruh rumah tangga gitu. Nah itu dia kan punya kakek ya, bapaknya ibunya itu dia istilahnya ketemu sama orang yang mungkin bisa nyatuin kembali gitu loh. Mungkin dengan cara ya sedikit supranatural gitu mungkin. Nah itu orangnya dari orang Cirebon. Nah setelah itu kan dia kan sering main ke tempatku, terus kok ngajak orang baru gitu yang asing belum aku kenal gitu. Terus dia ngenalin diri akhirnya. Orang aslinya itu yang Cirebon tadi? Ya, yang orang Cirebon. Oh, iya. Dia juga bisa kayak mungkin sedikit hal supranatural gitu. Nah supranatural dia cerita juga macam-macam, segala macam yang tentang supranatural. Nah itu sampai buat semua orang percaya gitu. Nah termasuk aku juga gitu. Nah aku sama temanku ini kan, temanku SD ya, satu orang sama satu lagi dia ada temannya juga, setelahnya temannya temanku itu akhirnya kami 3 orang itu diajak yang orang Cirebon itu mempelajari ya kayak mungkin maksudnya ilmu kebatinan juga ya, ilmu olah batin itu. Nah itu dia anunya juga sama ajarannya campur Jawa, mungkin ada Sunda sama ajaran agama Islam itu. Nah itu waktu itu kan yang jadi murid saya awal itu ya, yang istilahnya murid terakhir itu, awalnya saya disuruh mandi pakai air kembang itu. Oh iya. Air kembang 7 rupa itu. 7 rupa sama minyak. Nah minyak itu khusus gitu. Oh, ada minyaknya sendiri berarti? Ada minyaknya sendiri gitu, botol kecil gitu modelnya, yang non alkohol biasanya. Nah itu suruh nyampur sendiri. Nah anaknya suruh nyampur sendiri. Setelah mandi itu kita selesai, istilahnya pakai baju kembali ya. Nah itu yang istilahnya pakaian dalamnya itu sama airnya sama bunga-bunganya tadi itu disuruh ngelarung, istilahnya ngelarung itu buang di tempat sungai yang airnya ngalir gitu loh. Nah itu setelah selesai aku buang di daerah mungkin jembatan Bengan Solo kan, yang sering buat buang-buang itu. Nah waktu pas mandi itu aku di kamar mandinya itu di atas kedengeran eternitnya tuh suara jedar gitu. Bentar, suara itu Pak, suara apa itu? Nggak tahu, suaranya kayak orang mukulin gitu. Kan kalau tikus banyak kan kelihatan, itu sebenarnya saya berulang-ulang kali dan ritmenya pas gitu loh. Oh, iya. jedar gitu. Nah setelah selesai mandi itu tadi, aku disuruh sama yang orang Cirebon itu tadi ngapalin kayak rapelan. Enggak, itu surat dari surat itu namanya surat ayat kursi itu suruh ngapalin sampai aku hafal gitu. Itu posisi pas bulan Ramadan itu ya, pas puasa itu. Pas puasa ya, jadi sekarang waktu sahur itu. Jadi nggak tidur, gemblengannya seperti itu, digembleng sampai hafal. Akhirnya ya jadi hafal gitu. Nah setelah tahap itu selesai, itu besoknya itu masih di tempat temanku ya, itu disuruh istilahnya kayak sholat hajat gitu ya namanya. Nah itu pada malam hari setelah pukul jam 12 biasanya, selepas itu. Nah itu waktu itu kan sebenarnya aku disuruh sendiri gitu ya, di kamar, kan ada kamar kosong gitu di sana, kamar yang udah lama gak kepake selama 40 hari gitu. Nah itu
aku nggak berani minta temen lah, satu orang apa gitu. Nah akhirnya satu orang temanku itu yang temen SD yang ngajak itu. Nah itu sebelum apa kayak ngelakuin apa ya ibadah sholat itu apa ya yang orang Cirebon itu kayak nyalain dupa Arab namanya buhur itu ya, buhur dupa kerucut ya, dupa kerucut itu. Oh ya beda. Beda itunya, dupanya. Ya beda itu. Ya dikasih di sekitar sudut-sudut itu. Setelah itu lampu dimatikan, terus apa nyalain lilin. Jadi perannya cuma lilin aja gitu. Madamnya tetap sama ke barat itu ya. Nah itu setelah selesai itu kan diwajibkan kayak zikir itu ya, dan sama baca tadi ayat kursi itu. Nah itu suruh baca 33 kali. Nah itu kan di kamar itu kan memang kosong ya, udah lama 40 hari nggak dipakai. Nah itu selama itu baca yang bacaan ke-11, yang ke-11 kali itu istilahnya muncul kayak sosok gitu, sosok jelas, tapi dia munculnya cepet gitu. Maksudnya cepet gimana? Cepet langsung nampakin apa kayak sementara gitu, langsung dia lari kayak terbang gitu, ngeloncatin kita berdua gitu. Oh iya. Ya wujudnya cuma yang kulihat rambutnya panjang nutupin muka, pakai pakaiannya putih-putih gitu. Terbang itu Mas? Ya terbang kayak set gitu, kayak iya cepet kilat gitu loh. Dia modelnya wujudnya apa ya, kayak posisinya gini, jadi kayak semi itu lebih kayak orang lunglai gitu loh. Oh bungkuk gini ya Mas? Ya bungkuk lunglai gini. Nah itu set. Nah itu ngelompatin aku di atas. Aku bilang sama temanku, ngasih kode gitu kan pas baru baca, temanku gini, ada apa itu, kan ada apa, terus dia nggak usah, tetap fokus baca aja. Tetap dalam keyakinan nggak boleh goyah gitu. Ini yang ngelompatin kan di kamar temanku ada kayak apa jendela itu kaca yang agak besar itu. Nah itu pas ngelompatin kita berdua, ada suara cetar gitu di kacanya itu. Aku kira ada orang yang lempar batu apa gitu. Aku lihat belakang nggak ada kaca pecah, sedikit pun retak juga nggak ada sama sekali itu. Berarti itu nabrak gitu Mas? Iya kayak nabrak gitu, ini energinya nabrak gitu mungkin. Nah itu setelah itu kan selesai itu kan ditanyain sama itu apa yang nguji tadi, yang orang Cirebon itu, lihat apa, ngerasa apa gitu. Cuma ada itu. Oh ya berarti itu emang apa baru yang pertama gitu. Oh berarti masih ada tahap-tahap selanjutnya lagi gitu? Masih itu. Nah itu setelah itu besoknya aku awal paginya itu kayak rasanya badannya kayak masuk angin, demam gitu. Terus aku sempet tiduran di rumah, kan udah aku pulang di rumah gitu sampai mutah-mutah gitu. Terus diminumin obat ya kayak obat flu macam-macam sih dari dokter juga. Nah itu tetap nggak sembuh gitu. Oh iya. Akhirnya aku bilang temanku, aku jadi sakit gini nggak berdaya apa kayak mutah-mutah terus, balik terus makan minum balik, padahal minum air putih juga balik gitu. Nah itu akhirnya aku disambungin sama yang orang Cirebon tadi gitu. Nah dia nuntun dengan mungkin dia punya bacaan khusus gitu ya. Aku suruh ngikutin dia dari telepon ya. Nah itu selesai kan ada air putih itu yang biasanya buat aku minum gitu ya. Itu suruh niupin 3 kali, ditiup 3 kali gitu ya. Gitu langsung aku minum. Besoknya ya udah agak enteng, badan sembuh gitu. Langsung sembuh Mas? Sembuh banget, agak enteng, penyakit mentah-mentah udah enggak, marahnya udah menurun gitu. Tapi masih lemes, badan masih lemes. Tapi udah. Tapi penyakitnya yang agak parah tambah itu hilang semuanya. Nah terus ya itu mungkin beberapa bulan kemudian itu yang udah tahun berapa 2015 terakhir. Nah itu ternyata orangnya itu yang Cirebon itu dia punya bermasalah gitu ya. Bermasalah sebenarnya ajarannya juga bagus, tapi orangnya aja yang istilahnya ya begitulah, agak ini bermasalah ya, agak freak gitu ya. Gimana tuh? Ya temen kan
kayak dia minjem laptop sama kamera terus uang gitu hilang. Katanya dibuat dokumentasi di apa kayak misalnya padepokannya gitu ya. Nah itu ya mungkin beberapa minggu masih balik. Nah itu setelah lama-lama itu agak sering dibawa terus gitu loh. Terus aku juga pernah dimintain ada untuk ruqyah yang kedua kali gitu ya. Yang kedua kali pakai cuma beli minyak aja gitu, minyak yang kecil itu. Yang sama kayak tadi. Yang itu. Nah itu aku kasih 150 lah harganya. Ya udah aku kasih. Terus ternyata tiba-tiba dia nggak ada kabar gitu loh, hilang sama sekali, kontak-kontak udah nggak aktif gitu. Dia kan ruqyahnya nggak jadi. Jadi mungkin berpikiran untuk apa ya, uangnya mungkin buat biaya pergi mungkin. Dia kan sering naik bis gitu buat kabur ya gitu. Nah dan itu masih berlanjut lagi di itu 2015 juga ya. Itu akhirnya ya itu waktunya jedanya cukup apa ya, cukup singkat sebenarnya, singkat tapi nggak terlalu lama, cuma beberapa bulan. Itu aku ikut apa ya, kayak bela diri juga. Bela diri dengan tenaga dalam. Nah itu bela diri tenaga dalam aku ikut sampai berapa ya, mungkin 1,5 tahun atau setengah tahun mungkin ya, setengah tahun. Aku ya pengalaman di situ banyak macam-macam ya. Nah itu waktu ya, kejadian yang paling unik itu, yang paling unik dan supranatural itu waktu kenaikan tingkat kenaikan sabu gitu ya. Itu diberi kayak istilahnya ubur rampe atau peralatan itu bunga kayak dibungkus daun pisang itu. Nah itu dibuat mandi malam harinya jam 12 malam itu disuruh nyampur di ember, terus buat mandi. Setelah mandi itu selesai, itu suruh buang di sampah apa gitu, yang bunga-bunganya itu. Nah setelah itu besoknya wajib puasa itu 3 hari. Itu waktunya pas hari Senin itu, jadi Senin, Selasa, Rabu itu ya. Dan yang pertama hari Senin, Selasa itu nggak ada reaksi apa-apa. Dan yang hari ketiga itu ketika aku kan waktu pulang kuliah ya jam 1 itu aku tidur siang itu kan ya mungkin karena puasa itu kan. Nah tidur siang itu tidur. Nah besoknya itu aku lanjutnya jam 3 itu kan ada dengar suara kayak adzan itu ya. Asar itu bangun. Nah itu aku kan di kamar itu, di kamar di depan sana, pas aku bangun ada kayak jendela itu ya. Nah itu buka setengah aja gitu. Nah di situ aku lihat sosok putih, kayaknya mirip pocong gitu ya. Wajahnya rusak, agak hitam gitu. Tapi dalam posisi aku itu setengah sadar gitu. Setengah sadar, jadi masih mata masih setengah merem gitu, tapi ngumpulin nyawa lah. Setengah ngumpulin nyawa, sadar itu aku tiba-tiba badanku bergerak sendiri gitu. Tangan kan situ juga diajarin dari tenaga dalam itu ya, diajarin kayak istilahnya buat ada jurus khusus yang punya power buat istilahnya musnahin energi gaib gitu ya, negatif yang gaib itu. Tiba-tiba kayak nyerang gitu, dan sana itu kayak ada cahaya yang lempar ke dia. Akhirnya wujudnya itu hancur kayak energinya buyar gitu ya, keping-keping gitu nggak? Biar berkeping-keping energi kayak sorot lampu jadi hilang gitu. Dari situ udah hilang. Terus aku bangun itu kayak aku sempat nampar sini kanan kiri, ini sadar apa enggak gitu. Ini kok kejadiannya seperti itu gitu. Nah dan ada lagi sih waktu itu aku nah setelah tahun 2016 itu aku juga mau sebenarnya ingin ikut bela diri juga ya. Bela diri itu tapi bela diri tradisional, ya sebutannya pencaksilat gitu ya. Nah itu aku mau ikut ya, tapi kok agak takut gitu, latihannya kan juga keras gitu ya. Nah
Itu akhirnya aku ya masih mikir-mikir gitu antara kebimbangan, galauan gitu ya. Ikut apa enggak? Dan tiba-tiba pas waktu itu kan aku tidur ya, bermimpi itu kok aku apa ya, di mimpi itu aku ikut latihan bela diri pencak silat itu gitu. Di tempatnya sama di gedung, dan itu banyak orang. Nah setelah beberapa minggu mungkin ya dari mimpi itu waktu setelah lebaran itu ya, lebaran Idul Fitri itu aku pengen ikut. Aku datang aja, aku kan kontak-kontak sama yang sebenarnya kayak pelatihnya gitu loh. Nah aku kontak-kontak disuruh ikut latihan. Nah itu pertama latihan itu di tempatnya sama persis seperti dalam mimpi, di gedung itu. Oh iya, kayak ngeramal gitu malah jadinya. Apa? Kayak malah jadi ramalan gitu. Ya kan kayak istilahnya kayak petunjuk apa ya, kayak gambaran gitu loh. Oh iya, bukan ya. Ramalan berarti ya? Bukan. Itu saat datang saat tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak minta mimpi apa, tiba-tiba kok iya. Seperti itu gitu. Nah itu. Dan tempatnya sama ternyata. Sama. Itu sampai aku ya berlatih sampai selesai lah. Nah selesai itu waktu itu ya selesai dan lanjut lagi ke ini masih tetap berlanjut lagi ya mas. Berlanjut lagi sampai tahun 2019. Nah teman 2019 itu aku kan keluarga ya mas, keluarga dari aku dari ibu itu ziarah ke makam siapa kakek nenek yang Mbah Kakung itu. Nah itu setelah di daerah Klaten sana mas. Nah, daerah Klaten itu biasanya di tempat kan emang tradisi sebelum puasa gitu, kayak nyadran gitu ya. Nah itu kan kesana setelah dari makannya nyadran itu saya mampir ke tempatnya rumahnya Mbah Buyut gitu ya. Mbah Buyut itu bapaknya kakek yang dari ibu itu. Nah itu kan rumahnya juga model rumah lama joglo gitu. Masih ada joglo gitu ya. Nah di sana itu banyak kayak banyak barang-barang pusaka gitu ya. Kan orang-orang zaman dulu kan apalagi yang karena Jawanya masih itu lah kental ya, itu barang pusaka banyak ya, ada tombak gitu. Nah itu dulu aku kan kesana ya, waktu kesana itu iseng kan masuk di ruang yang tempat penyimpanan pusaka itu tombak. Nah aku pertama di sana itu terasanya kayak agak arahnya panas, hawanya gitu. Padahal di luar sejuk, hawanya beda gitu, agak gimana gitu. Terus ada tombak kan aku penasaran gitu kan, emang orangnya kan kepo gitu. Dan juga aku orangnya agak terlalu suka iseng gitu loh. Nah itu aku megang tombak itu, kok tiba-tiba tanganku bergetar gitu loh. Bergetar itu kayak ada aliran listrik gitu. Kayak strum gitu. Dan sini bulu bulu-bulu ini agak merinding gitu. Nah merinding seperti itu. Dan akhirnya aku kan iseng ya, itu tombaknya aku cabut. Aku udah permisi dulu ya, kulon nuwun lajeng bahasa Jawanya kula ajeng nyepang tombak niki kalih ngampil sekedap gitu. Nah aku pinjem, aku buat mainan kayak istilahnya ya zaman film-film kolosal itu kan, pakai tombak. Terus buat gini terus aku foto buat kayak prajurit bawa tombak gitu loh. Nah aku suruh motoin, kan ada adik sepupu ikut itu. Nah itu ikut. Nah setelah itu kan selesai tuh mas, sore pulang ya, karena waktu udah sore, jam berapa, jam 3 itu pulang. Sampai rumah mandi makan itu kan biasanya aku kalau tidur itu biasanya malam, minim jam 12 ya. Nah itu tiba-tiba mungkin karena capek ya, jam 10 atau 11 itu udah ngantuk. Tiba-tiba di kamar tidur itu. Nah waktu tidur aku saya bermimpi aku ini kayak seperti di kayak dicegat orang gitu ya, mau jalan kemana, jalannya gelap gitu. Nah kayak ada orang mau nodong gitu, mau siapa jahat gitu ya. Nah di sampingku sini ini ada kayak
apa kandang itu Pak. Kan. Kandang hewan tapi dari besi gitu. Nah, di dalam itu ada suara mengaum-mengaum. Aku lihat tuh ternyata macan wujudnya warnanya hitam, kayak jenis macan kumbang gitu. Nah ya seperti itu Pak. Seperti itu. Waktu itu apa ya, karena aku juga ketakutan itu, akhirnya aku buka kunci itu, lepasin macannya itu. Di macannya ngamuk, terus apa ya, yang orang yang mau ngebegal atau norong tadi pada lari, nggak jadi gitu. Iya. Nah setelah itu macan itu apa ya, berubah wujud. Pertama kayak cahaya dulu, terus berwujud kayak apa ya, seorang pria tapi badannya penuh sinar, pakai pakaian zaman kerajaan dulu, zaman kuno gitu, era kuno itu. Dia bilangnya bahasa Indonesia sih, terima kasih telah ngelepasin aku, dan aku siap jaga kamu sama bantu kamu gitu, dan siap juga pengen ikut aku gitu, ikutin kamu kemana pergi gitu. Padahal waktu itu aku nggak pengen dia suruh ikut gini, tapi dia cuma nawarin gitu. Nggak ada niatan buat lepasin tuh biar punya pegangan gitu ya Mas? Iya. Dan akhirnya itu aku bangun ya, pagi itu bangun kaget itu mimpi bener apa enggak ya. Terus kan aku juga akhirnya keinget kemarin aku habis mainan tombak ya, apa mungkin kayak kualat atau mungkin pokoknya masanya gara-gara itu ya, mainan tombak itu. Nah setelah kejadian itu aku ya jadi agak istilahnya percaya diri agak naik gitu ya. Nah naik itu, dan juga mungkin temperamen jadi agak susah dikontrol gitu. Jadi suka ngamuk ya. Kadang kalau gini dikit gampang singgung, panas gitu. Nah mungkin atau dari itu ya, mungkin gara-gara yang tadi macannya tadi ya. Ya mungkin itu. Dan waktu itu juga pernah waktu ya acara di rumah temen, sama temen bareng-bareng gitu ya. Nah itu juga pernah istilahnya ngamuk gitu. Tahu-tahu ngamuk sendiri apa ada alasan sebelumnya? Alasan sebelumnya waktu itu kayak ya minum gitu, ketiduran gitu ya. Oh iya. Nah ketiduran terus bangun itu tiba-tiba aku kok marah gitu. Ya kayak jadi gitu, masuk kerasukan gitu ya. Terus akhirnya kan ada temen juga yang bisa gitu ya. Nah yang bisa itu akhirnya ya dapat pertolongan lah, akhirnya bisa dikendalikan ya. Yang sampai sekarang juga udah agak enakan gitu, jadi nggak sering cepet naik gitu. Oh berarti pas habis kerasukan itu temen bantuin? Ya. Bantuin itu, bantuinnya maksudnya bantuin ngeluarin apa cuman bantuin biar nggak kerasukan doang? Bantuin ngeluarin dulu. Oh berarti sekarang udah nggak ada dong? Kalau sekarang tapi kurang tahu sih Mas. Tapi itu kemarin kejadian baru-baru aja di rumah. Nah di rumah itu kan waktu dulu ya sering ada kejadian aneh, kayak ada yang orang manggil-manggil gitu ya, manggil nama. Kadang kayak dulu ada orang lari gitu, nggak ada istilahnya ditengok gitu, nggak ada. Itu jam 9 malam itu, jam 9 malam kayak anak-anak lari gitu. Terus banyak lagi ada juga diketuk di pintu gitu, pintu kamar, sama ada yang nyakar dulu waktu masih kecil itu. Terus kan ada juga punya adik sepupu ya, dia juga kebetulan ya agak sedikit bisa ngelihat gitu ya, bisa melihat. Nah itu bilang pas main ke sana tuh bilang, ini ada kayak wujud sosok ya di sini, dia bisa berubah wujud jadi ya penghuni di rumah sini gitu. Dan juga sering ngusilin gitu. Nah aku pikir apa mungkin dia itu. Tapi sempat ini nggak bilang kalau ada macan di situ? Ada macan nggak pernah ya kan. Setelah kejadian itu mungkin yang dibersihin itu, ditolongin itu, aku suruh liatin, dia nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Mungkin ya berarti emang benar-benar udah hilang gitu ya. Tapi kemarin yang baru-baru aja kan, waktu ada yang
kan yang ikut bantu-bantu di rumah itu. Di rumah itu kan pulang kampung ya. Nah pulang kampung kan jadi di rumah cuma tinggal 4 orang aja. Saya, bapak ibu saya sama adiknya Mbah Kakung itu yang masih sugeng, yang dulu punya rumah itu, rumah yang ada itunya. Nah sekarang ikut saya sama bapak ibu itu ya. Nah itu kan sekitar jam berapa ya, jam 10 malam itu, waktu itu kayaknya ibu sama yang nenek adiknya Mbak Kakung itu udah tidur ya, udah tidur. Cuma tinggal aku sama bapak saya. Nah itu masih di belakang nonton TV bapak saya mainan HP itu kok dengar suara kayak ada yang ketawa gitu, tapi soalnya agak jauh, soalnya gini nah gitu. Terus aku habis itu kan tiba-tiba kok langsung aku kayak tiba-tiba emosi sendiri, kayak marah gitu. Tangan udah mulai kayak kayak kaku gini, tuh kayak nyengkeram gini, mau nyengkeram, mau nyari gitu loh. Nah itu habis itu kayak aku kayak orang bingungan nyari sana sini. Terus kenapa aku ada apa tuh, nggak apa-apa, cuma agak kaget bingung. Tapi itu semuanya dengar, cuma suara. aku. Iya. Tapi kalau dari dulu sih banyak orang rumah pernah diliatin. Ya istilahnya yang yang ikut bantu di rumahku itu diliatin sosok orang tua sih katanya, wujud orang tua kayak nenek, wajahnya pucat gitu mungkin. Seperti itu. Nah, dan kalau kejadian ya yang sampai sekarang cuma itu sih. Gitu. Iya. Tapi dari yang latihan batin tadi masih sampai sekarang ya efeknya ya? Efeknya masih sampai mungkin. Perbedaannya apa Mas? Dari yang sebelum latihan sama yang sudah latihan itu bedanya apa? Kalau sebelumnya dulu juga udah agak sering hal gitu, tapi setelah latihan ini agak lebih lebih jelas, lebih peka. Ya. Kalau sekarang kadang lihat itu paling sekelebat cepet gitu aja. Kalau lihat utuh gitu yang nggak pernah. Mungkin karena nggak diperdalam lagi ya. Ya. Seperti itu. Jadi itu tadi cerita dari Mas Bagas yang berawal dari kekepoan dia untuk mengikuti latihan batin ya? Iya, olah batin itu. Latihan olah batin, dan akhirnya efeknya terasa sampai sekarang. Dan kalaupun itu diperdalam lagi, mungkin bisa melihatnya kayak lebih jelas lagi gitu. Dan mungkin itu saja tadi dari ceritanya dari Mas Bagas. Mau kalian percaya atau nggak percaya, nyatanya makhluk yang tak kasat mata itu memang ada. Dan semua orang yang cerita di sini semua pernah merasakan. Dan begitu pula dengan Mas Bagas, meskipun nggak mengolah batin, tapi dia dari awal emang udah dikit-dikit ngerasain gitu. Nah jadi itu saja ceritanya. Semoga apa yang diceritain Mas Bagas bisa kita petik hikmahnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi Sobat Indonesian Horror Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.